Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian Bulughul Maram masih pada pembahasan nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hadis yang berkaitan dengan ma jaa fi anna massad dzakar la yanqudul wudu. Hadis yang di dalamnya terdapat keterangan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Setelah itu hadis yang isinya adalah kebalikannya. Jadi ada dua hadis yang saling bertentangan secara zahirnya. Riwayat yang akan kita bacakan adalah menjelaskan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Bulughul Maram, an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata atau bertanya, masistu dzakari, aku menyentuh kemaluanku, atau bisa dibaca masastu dzakari. Jadi boleh masistu dzakari atau masastu dzakari, aku menyentuh kemaluanku. Au qala, atau dia mengatakan, berarti ragu-ragu, rawinya ragu-ragu. Atau dia mengatakan, ar-rajul yamassu dzakarahu fis shalat, seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya ya dalam keadaan sedang salat. Alaihi wudu, apakah wajib bagi laki-laki tersebut untuk berwudu? Berarti apakah batal wudunya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, dia tidak perlu berwudu. Innama huwa bad'atun minka. Kata Nabi SAW, kamu tidak perlu berwudu, karena sesungguhnya yang kamu sentuh hanyalah bagian dari anggota tubuhmu. Ya, bad'atun atau bid'atun itu asal kata maknanya adalah potongan dari daging. Di sini maknanya adalah bagian dari tubuhmu. Jadi sebagaimana engkau menyentuh tanganmu, sebagaimana engkau menyentuh pahamu atau bagian tubuh yang lainnya, jadi tidak perlu berwudu. Ini makna hadis ini. Ya, jadi seorang laki-laki ketika sholat dia menyentuh kemaluannya, apakah dia harus berwudu? Maka Nabi menjawab, tidak perlu, ya, karena sesungguhnya yang dia sentuh adalah bagian dari tubuhnya. Akhrajahu al-khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang imam. Ya, 5 orang imam. Berarti diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan 4 orang penulis sunan, yaitu Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Ini istilah 5 imam yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa shahahahu Ibnu Hibban,
Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, dan Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, beliau adalah salah satu dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Ibnul Madini mengatakan, huwa ahsanu min hadisi Busrah. Hadis ini lebih baik daripada hadisnya Busrah yang akan datang nanti. Hadis yang maknanya berlawanan dengan hadis ini. Kata Imam Ibnul Madini, hadis ini lebih bagus daripada hadis Busrah yang nanti akan datang. Tetapi malah Imam Al-Bukhari nanti berpendapat sebaliknya. Ya, yang insyaallah ta'ala nanti akan datang hadisnya. Jadi makna hadis ini secara global bahwasanya menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Ya. Ini maknanya secara globalnya. Adapun ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar an Talaq Ibni Ali, ya, Talaq Ibni Ali. Ini adalah seorang sahabat yang mulia. Ya, kunyanya adalah Abu Ali. Abu Ali Talaq Ibni Ali, Ibni Talaq Ibni Amr. Jadi banyak yang sama namanya. Abu Ali Talaq Ibni Ali, Ibni Talaq Ibni Amr. Ya, sebagian pendapat mengatakan namanya adalah Talaq Ibni Ali Ibni Al-Mundhir, Ibni Al-Qais atau Ibni Qais As-Suhaimi Al-Yamami. Ya, seorang yang masyhur dan beliau adalah salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki beberapa riwayat, ya. Beberapa riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang meriwayatkan adalah Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih beliau dari Qais Ibni Talaq, ya, dari ayahnya. Qais Ibni Talaq adalah anak dari Talaq Ibni Ali. Ya, kata Talaq Ibni Ali, banaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Masjidal Madinah. Ya, aku membangun Masjid Madinah, Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau termasuk di antara orang yang ikut membangun Masjid Nabawi. Ini ada riwayatnya, ya, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dan kata para ulama, wa isnaduhu qawiyyun, sanadnya adalah sahih. Di antaranya yang meriwayatkan dari Talaq adalah anaknya tadi, Qais, ya. Kemudian putrinya Khaldah dan selain dari keduanya. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Tidak diterangkan kapan beliau wafatnya, ya. Kapan beliau wafatnya, kemudian wafat di mana tidak diterangkan. Jadi sebagian sahabat yang biografinya ditulis oleh para ulama, itu ada yang biografinya sangat ringkas. Sangat sedikit keterangan tentang sahabat tersebut. Ya, tidak diketahui kapan wafatnya sebagiannya, kemudian tidak diketahui di mana wafatnya. Ada yang riwayatnya lengkap, bahkan bisa menjadi satu buku khusus. Ya, sirahnya lengkap, perjalanan hidupnya lengkap. Di antaranya adalah Abu Bakar, di antaranya adalah Umar, Utsman, Ali, itu lengkap. Ya, para sahabat yang masyhur, yang terkenal memiliki banyak keutamaan, sebagian ulama menulis biografi khusus, ya, per sahabat. Tapi ada sahabat yang hanya diketahui namanya, nama ayahnya. Kemudian sedikit keterangan tentang perjalanan kehidupannya. Ini adalah di antara hadis yang diriwayatkan oleh Talaq bin Ali. Nanti berkaitan dengan Talaq bin Ali membangun Masjid Nabawi, itu menunjukkan bahwasannya dia lebih dahulu
masuk Islamnya daripada Busroh nanti yang akan kita bawakan. Nanti berkaitan dengan kapan seorang sahabat masuk Islam, itu akan mempengaruhi riwayat. Karena sahabat yang terdahulu masuk Islam, dia lebih dahulu mendapatkan riwayat. Kemudian sahabat yang belakangan masuk Islam, tentu riwayatnya juga riwayat yang belakangan. Apabila ada pertentangan, misalkan sahabat yang pertama yang awal masuk Islam mendapatkan suatu riwayat, kemudian ada sahabat yang baru masuk Islam, kemudian setelah itu mendapatkan riwayat, ada pertentangan, biasanya lebih dikuatkan sahabat yang terakhir ini apabila bertentangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan, apabila tidak diketahui kapan datangnya riwayat tersebut, bisa saja sahabat yang terakhir ini meriwayatkan dari sahabat yang lain yang lebih dulu masuk Islam. Jadi di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan cara mentarjih riwayat dengan mengklaim ini riwayatnya telah dihapus disebabkan karena dia terdahulu masuk Islamnya, yang ini belakangan. Ini perlu ditinjau ulang. Ya, karena tidak mengharuskan seorang sahabat yang masuk Islamnya belakangan, riwayatnya itu adalah riwayatnya lebih akhir daripada yang masuk Islam di awal-awal. Apabila dia memang mendapatkan riwayat dari sahabat lain, ya, yang riwayat tersebut telah didapatkan oleh sahabat tersebut jauh ya sebelum sahabat yang lainnya atau sebelum dia masuk Islam. Ya. Jadi kurang kuat dijadikan sebagai hujjah kata Al-Imam Asy-Syaukani. Ini adalah sedikit ya profil dari sahabat yang mulia Thalaq bin Ali. Ada juga satu hadis yang diriwayatkan dari beliau yang berkaitan dengan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Jadi Thalaq bin Ali itu salat bersama sahabatnya pada bulan Ramadan. Salat bersama sahabatnya pada bulan Ramadan dan dia menjadi imam sampai selesai salat witir. Jadi salat witir berarti mereka masuk dalam keumuman hadis ya. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, itu salat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dihitung salat semalam suntuk. Nah, kemudian Thalaq bin Ali pulang ke kampungnya, mendapati orang-orang kampung belum salat taraweh, maka dia pun kembali menjadi imam. Jadi mengulang salatnya, salat tarawehnya diulang lagi. Ya. Kemudian sampai pada saat akan melakukan salat witir, maka Thalaq bin Ali mundur karena tadi telah menjadi imam di tempat yang lain sampai selesai salat witir. Kemudian ditanya, kenapa engkau mundur? Kenapa tidak melanjutkan sebagai imam salat witir? Maka kata Thalaq bin Ali, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada witir dua kali, ya, tidak ada witir dua kali dalam semalam. Tadi aku telah sholat witir bersama sahabatku, maka silahkan kalian, salah seorang di antara kalian maju sebagai imam. Berarti ini dalil apa? Bolehnya mengulang sholat taraweh. Hanya saja witirnya tidak diulang, ya, karena tidak boleh witir dua kali dalam semalam. Karena menyebabkan apa? Menyebabkan sholatnya genap. Ketika genap berarti jadi apa? Witirnya batal. Jadi tidak ada faedahnya. Yang kedua, ini sebagai dalil bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasannya rakaatnya. Ya, mengulang sholat tarawih lagi. Kemudian yang kedua dalil sholat malam tidak ada batasannya. Ini dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Yang antaranya adalah Thalaq bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada yang bertanya, mana praktek sahabat yang mereka sholat malam mengulang lagi? Ya ini riwayat dari Thalaq bin Ali. Bahkan disahihkan riwayatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Sunan Abu Daud. Ya, ini diriwayatkan dari beberapa penulis kitab Sunan, di antara Imam Abu Daud
kemudian Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Sahih riwayatnya. Jamaah rahimahillah hayakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, tadi kan dikatakan diriwayatkan oleh 5 orang imam. Berarti penulis Sunan yang 4 dan Imam Ahmad bin Hambal. Di antara penulis Sunan yang 4 adalah Imam Abu Daud. Ya, Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam kitab Thaharah. Babnya adalah bab rukhsah, keringanan. Ya, keringanan seseorang yang menyentuh kemaluannya, dia tidak diharuskan untuk berwudu. Ini babnya, bab ar-rukhsah. Adanya rukhsah. Ini di dalam Sunan Abu Daud. Kemudian di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian di dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah juga diriwayatkan hadis ini. Serta Imam Ibnu Hibban tadi. Bahkan Imam Ibnu Hibban mensahihkan riwayatnya. Imam Ibnu Hibban mensahihkan riwayatnya. Ya. Semuanya mereka meriwayatkan dari jalur Mulazim ibni Amr al-Hanafi. Dikatakan sana Abdullah ibnu Badar telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Badar an Qais ibni Talq, dari Qais bin Talq. Qais berarti anaknya Talq tadi. An abihi, dari ayahnya. Ayahnya berarti siapa? Talq bin Ali. Ya, dari Qais bin Talq dari ayahnya. Berarti dari Talq bin Ali. Ini kata Imam Ibnu Hibban riwayatnya sahih. Adapun dari jalur Imam Ahmad ada sedikit perbedaan rawi, ya. Dari jalur Ayyub ibnu Utbah kalau dari Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tadi kan dari jalur Mulazim bin Amr al-Hanafi. Dari Qais, dari Talq bin Ali. Semuanya sama, ya. Bermuaranya kepada Qais bin Talq bin Ali. Yang sedikit beda tadi jalur dari Imam Ahmad bin Hambal. Hanya saja Ayyub bin Utbah dikatakan dhaif, rawi yang dhaif. Akan tetapi ada penguat dari jalur yang lainnya. Intinya para ulama di dalam menghukumi hadis ini mereka berbeda pendapat. Sebagian mensahihkan, bahkan yang paling tegas mensahihkan adalah gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Madini. Huwa ahsan min hadisi Busrah. Ini lebih bagus, lebih sahih dari hadisnya Busrah. Padahal hadisnya Busrah di dalam sanadnya adalah terdapat rawi yang dipakai oleh 2 orang syekh, yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi dikatakan ini lebih bagus daripada hadisnya Busrah. Kata gurunya Imam Al-Bukhari. Jadi sebagaimana fikih ada ijtihad di dalamnya, mensahihkan riwayat pun ada ijtihad di dalamnya. Hadis ini disahihkan oleh sekelompok ulama, ya. Sebagian mendhaifkan. Imam At-Tahawi di dalam, ya, kitab beliau Syarhu Ma'anil Athar, Imam At-Tahawi bermadhab Hanafi. Bahkan pembesar dari kalangan madhab Hanafi. Di dalam kitab beliau yang sangat bagus, Syarhu Ma'anil Athar, penjelasan tentang makna-makna athar. Kan beliau punya 2 kitab yang berkaitan dengan athar. Yang pertama adalah Syarah Mushkilil Athar. Ini dipuji oleh para ulama. Ya. Riwayat-riwayat yang muskil dijelaskan oleh Imam At-Tahawi berjilid-jilid, belasan jilid. Kemudian kitab yang kedua, Syarhu Ma'anil Athar. Ya, beda. Yang satu Mushkilil Athar, yang ini Ma'anil Athar. Kata Imam At-Tahawi, fahada hadithu mulazim. Ini adalah hadisnya mulazim, tadi rawi yang disebutkan. Namanya kan Mulazim bin Amr al-Hanafi. Ya. Sahihun mustaqimul isnad. Hadis yang sahih, sanadnya mustaqim, kokoh. Ghairu muttarib, tidak goncang, ya. Ghairu muttarib fi isnadihi, sanadnya kokoh, tidak goncang. Wala fi matnihi. Demikian pula redaksinya pun kokoh, tidak goncang, ya.
Kemudian beliau menyandarkan perkataan ini kepada Imam Ibnul Madini. Ya. Haditsu mulazim hada ahsan min hadisi Busrah. Ya, hadisnya mulazim ini lebih bagus daripada hadisnya Busrah yang akan datang. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga pernyataannya sama, Imam At-Tirmidzi sebagaimana pernyataan Imam Ibnul Madini kurang lebih. Ya. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab." Hadis ini adalah hadis yang paling bagus yang diriwayatkan dalam bab ini, yaitu bab yang berkaitan dengan apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Ini hadis yang paling bagus, kata Imam At-Tirmidzi. Ya, sebagaimana beliau terangkan di dalam kitab beliau, Jami' al-Imam At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi kan ma'ruf menghukumi riwayat, kemudian membawakan khilaf para ulama. Jadi lengkap. Sunan At-Tirmidzi itu lengkap, bukan hanya kitab riwayat tetapi di dalamnya ada akwal, pendapat-pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fikih dibawakan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini keistimewanya Sunan At-Tirmidzi seperti itu dibanding kitab sunan yang lainnya. Kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan, "Hadza khabarun sahihun." Ini adalah khabar atau riwayat yang sahih, ya. Sebagaimana beliau terangkan di dalam kitab Al-Muhalla, ya, Al-Muhalla bil Athar. Kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu At-Turkumani di dalam kitab Al-Jauhar An-Naqi, ya, ulama besar Imam Ibnu At-Turkumani itu mensahihkan riwayat ini. Ini bagi yang mensahihkan. Tetapi sebagian ulama, sebagaimana kita katakan tadi, banyak pula yang mendhaifkan riwayat ini. Ternyata yang mendhaifkan adalah tingkatnya lebih kibar, ya, lebih besar, ya, kedudukannya di kalangan para ulama. Di antara yang mendhaifkan riwayat ini adalah Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dua pakar Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Ini mendhaifkan riwayat ini. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga mendhaifkan riwayat ini. Kemudian Imam Ad-Daruqutni juga mendhaifkan riwayat ini. Kemudian Imam Ibnul Jauzi juga mendhaifkan riwayat ini, ya. Ini diterangkan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, ya. Imam Ad-Daruqutni di antara dalam kitab Ilalul Hadis, kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Khilafiyat, ya, kemudian di antaranya adalah di Sunan Ad-Daruqutni oleh Imam Ad-Daruqutni pula, kemudian dalam kitab At-Tahqiq, kemudian di dalam kitab Tahdzibul Kamal diterangkan riwayat-riwayat ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Talkhis pun menukil riwayat ini, riwayat para imam yang mendhaifkan, hadis ini. Itu disebabkan menurut mereka Qais bin Talaq ini laisa bil qawi, bukanlah seorang rawi yang kuat, ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian Imam Ad-Daruqutni menukil dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in berarti salah satu di antara syekhnya Imam Al-Bukhari pula. Kata Yahya bin Ma'in, qad aktsaron nasu fi Qais wa la yuhtaj bihi. Manusia di sini maksudnya para ahli hadis telah banyak memperbincangkan Qais, membahas tentang siapa itu Qais, dan Qais tidak dijadikan hujah di dalam riwayat, ya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menukil, ya, pendhaifan Qais ini dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga mendhaifkan riwayat dari Qais bin Talaq. Kemudian Yahya bin Ma'in dalam satu riwayat, kan Yahya bin Ma'in punya dua riwayat, juga mendhaifkan riwayat dari Qais bin Talaq. Walaupun nanti di dalam pendapat yang lainnya Yahya bin Ma'in malah memuji kedudukan rawi dari kalangan Syekh Yamamah, ya apa? Iya. Dari kalangan apa? Syuyuhu Yamamiyah,
ya. Para masyaikh Yamamiyah adalah orang-orang yang thiqat. Ini kata Yahya bin Ma'in. Termasuk di dalamnya adalah Qais bin Talib. Ya. Jadi intinya para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Sebagian menghukumi sebagai hadis yang dhaif, sebagian menghukumi sebagai hadis yang sahih. Tetapi kata Syekh Abdul Al-Fauzan, yang lebih nampak bahwasanya pendapat yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif adalah lebih dekat dengan kebenaran. Bahwanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antara alasannya kata Syekh Abdul Al-Fauzan, li'anna kalama kibaril a'immah, karena perkataan para ulama besar, ya, seperti ya Al-Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim, itu umumnya lebih didahulukan daripada perkataan selainnya, karena kedudukan mereka lebih tinggi daripada kedudukan para ulama yang mendhaifkannya. Ya. Adapun ya pernyataan sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan innahu dhaifun bittifaqil huffaz. Sesungguhnya rawi tadi adalah rawi yang dhaif dengan kesepakatan para hufad. Ini adalah kekeliruan, ya. Kata Imam Nawawi, sepakat dhaifnya, padahal kan bukan sepakat. Makanya Imam Ibnu Abdul Hadi beliau mengisyaratkan dengan bahasanya mengatakan waqta'a man haka al-ittifaq ala dha'fihi. Ya. Maka telah keliru orang yang apa? Telah keliru orang yang menghikayatkan adanya kesepakatan tentang lemahnya riwayat tersebut. Tetapi tidak disebut siapa. Hanya disebut keliru orang yang menyatakan ada kesepakatan tentang dhaifnya riwayat tersebut. Padahal tidak ada kesepakatan. Ya, para ulama berbeda pendapat. Jadi inilah ya yang berkaitan dengan sahih atau dhaifnya riwayat ini. Jadi lebih dekat kepada dhaif kata Syekh Abdul Al-Fauzan. Walaupun tidak dinafikan, banyak ulama yang mensahihkannya. Makanya nanti ketika berhadapan dengan hadisnya Busra, ini para ulama memiliki beberapa metode untuk menghilangkan kontradiksi pertentangan. Jadi ada 3 metode di dalam menyikapi hadis ini. Apakah sebagian hadisnya dibuang, maksudnya yang dhaif dibuang, atau semuanya dianggap sahih, cuma yang satu ada yang riwayatnya telah mansuh atau hapus, atau semuanya sahih dan bisa diamalkan semuanya. Nah, itu nanti ada 3 metode cara menyikapi riwayat-riwayat ini. Makanya nanti akan kita bacakan dulu riwayat dari Busra. Adapun kalau diambil fikih hadis dari hadis ini bersendirian, maka hadis ini sebagai dalil bagi ulama yang menyatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu, ya. Karena tadi disifati, ya, disifati sebagai apa? Disifati sebagai apa tadi? Bagian dari ya tubuh manusia, ya. Bukan dikatakan, ya. Nabi mengatakan apa tadi? Innama huwa bad'atun minka. Yang kamu sentuh itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Itu. Berarti berdasarkan riwayat ini, menyentuh kemaluan hukumnya sama saja dengan menyentuh anggota tubuh yang lainnya, sama dengan menyentuh tangan, sama dengan menyentuh pipi, sama dengan menyentuh paha dan anggota tubuh yang lainnya. Ini berdasarkan riwayat ini. Ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kemudian sebagian ulama dari kalangan Malikiyah juga berpendapat tidak membatalkan wudu menyentuh kemaluan. Dan ini adalah sebuah riwayat dari mazhab Hambali. Tapi bukan pendapat yang muktamad, sebuah riwayat dari mazhab Hambali. Kemudian
Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Mundhir. Ini dari kalangan para ulama di antara 4 mazhab. Ya. Adapun dari kalangan sahabat juga banyak, ya, yang berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu dari kalangan sahabat. Ya, ini juga diriwayatkan dari banyak sahabat, di antaranya adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian dari Ibnu Mas'ud, kemudian dari Hudzaifah Ibnul Yaman, kemudian dari Ammar bin Yasir. Ini dari kalangan sahabat. Kemudian ada pula nukilan dari Imam Ibnul Mundhir, sahabat yang lainnya yang menyatakan semisal bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Di antaranya dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Imran bin Husain, kemudian dari Abu Darda. Ini banyak sahabat, ya. Adapun yang selevel dengan 4 mazhab yang menyatakan hal yang serupa, di antaranya adalah Imam Rabi'ah Ar-Ra'yi, gurunya Imam Malik. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kemudian Ibnu Sahnun, ini dari kalangan Malikiyah. Jadi intinya para sahabat juga banyak yang memilih pendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tetapi nanti akan kita bahas mana yang lebih kuat di antara dua pendapat, ya, setelah kita membaca riwayat berikutnya. Itu riwayat yang berkaitan bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Berarti kebalikan dari riwayat yang pertama tadi, ya. Kebalikan dari riwayat yang pertama tadi. Nanti ketika kita bacakan riwayat kedua ini, baru nanti kita bahas, ya. Maka akan didapatkan di situ adanya kontradiksi. Maka bagaimana cara menghilangkan kontradiksi atau pertentangan di dalam riwayat? Maka para ulama nanti berbeda pendapat. Cara menyatukan dua riwayat ini, cara menggabungkannya. Ya, marilah kita lanjutkan riwayat berikutnya. Riwayat kebalikan dari hadis yang pertama tadi. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. Dan dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Akhrajahu al-khamsah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh 5 orang penulis Sunan dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 orang penulis Sunan dan Imam Ahmad bin Hanbal. 5 orang. Yang satu penulis Musnad, yang lainnya adalah penulis kitab Sunan. Sama. Wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Tadi Imam Ibnu Hibban mensahihkan riwayat yang apa? Yang sebaliknya. Ini juga mensahihkan pula riwayatnya. Ya. Iya, Ibnu Hibban tadi meriwayatkan menyatakan riwayat bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu adalah riwayat yang sahih. Ini riwayat barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu juga disahihkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan huwa as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Ini adalah riwayat yang paling sahih di dalam permasalahan ini. Berarti bertentangan dengan pendapat gurunya. Gurunya mengatakan hadisnya Thalaq bin Ali ini lebih bagus daripada hadisnya Busrah. Malah Imam Al-Bukhari mengatakan hadisnya Busrah adalah hadis yang paling bagus di dalam bab ini. Ya. Karena rawinya itu dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya tidak meriwayatkan di dalam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi dipakai rawinya. Ya, karena kan tidak semua hadis yang sahih diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Dan ini bertentangan ini riwayatnya. Ya. Adapun Busrah bintu Safwan, ya, Ibnu Naufal, Ibni Asad,
ibni Abdul Uzza al-Qurashiyah al-Asadiyah. Busra adalah anak dari saudara laki-lakinya Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi putri dari saudara laki-lakinya Waraqah bin Naufal. Dan dia adalah saudari dari Uqbah bin Ma'id, ya, dari jalur ibunya. Kemudian sebagian ulama menyatakan nasab yang berbeda. Tetapi yang disebutkan tadi adalah yang dikatakan yang benar menurut Imam Ibn Abdul Bar. Jadi intinya adalah beliau masih ada hubungannya dengan Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal, seorang yang berada di atas agamanya Nabi Isa alaihissalam. Tapi bertauhid dia, bertauhid. Waraqah bin Naufal, yang dia sempat mengatakan, apabila aku mempunyai kekuatan, masih diberikan kekuatan, maka aku akan berusaha menolong engkau. Ya, ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka Nabi SAW ketika itu heran, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Maka kata Waraqah bin Naufal, tidak ada yang membawa semisal yang kau bawa, yaitu risalah, yaitu wahyu, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Dipaham? Ternyata apa? Beliau keburu wafat. Ya. Tapi beliau dihukumi sebagai seorang yang muslim, maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka digolongkan sebagai orang yang dijamin masuk surga dalam beberapa riwayat, ya, beliau. Karena beliau membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sedikit sekali, ya, informasi yang berkaitan dengan Busra ini. Tetapi dikatakan Busra ini adalah termasuk di antara wanita yang ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada baiat yang di bawah pohon, ya. Ini termasuk wanita yang ikut berbaiat. Tidak diketahui, ya, kapan tahun wafatnya atau di mana beliau wafat. Sama di dalam Al-Quran juga seperti itu. Ada kisah Nabi yang diceritakan dengan lengkap. Ada yang dari bayi sampai kehancuran kaumnya. Ada yang dari kecil sampai mendapatkan di ujungnya mendapatkan kebahagiaan, lengkap. Tetapi ada Nabi yang hanya disebut namanya saja. Informasi tentang Nabi tersebut sedikit. Bahkan kebanyakan para Nabi malah tidak disebut namanya. Sebagian kami kisahkan, sebagian tidak dikisahkan. Padahal jelas para Nabi adalah orang-orang pilihan. Tetapi ternyata apa? Tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Jadi tidak penting nama kita disebut oleh orang atau tidak. Yang paling penting adalah kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini para Nabi, ya, yang disebut diantaranya di dalam Al-Quran cuma 25, ya. Adapun Khidir atau Zulkarnain kan diperselisihkan tentang apakah mereka nabi atau hanya orang yang soleh. Tapi yang jelas masuk dalam golongan para nabi adalah 25 orang tersebut, ya, alaihimussalatu wassalam. Inilah sedikit tentang Busra. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, di dalam kitab Thaharah. Babnya adalah al-wudu min masid dzakar. Berwudu disebabkan menyentuh kemaluan. Kalau tadi kan bab apa yang pertama? Babnya rukhsah. Iya, rukhsah. Keringanan. Tidak disuruh wudu ketika menyentuh kemaluan. Makanya disinilah multitafsir. Kan menyentuh ada kalanya menyentuh langsung, ada kalanya dengan penghalang, ada kalanya menyentuh dengan syahwat, ada kalanya tidak dengan syahwat. Kalau dikatakan menyentuh kemaluan dalam sholat, kira-kira pakai syahwat atau enggak? Kan gitu. Itu kan ada pembahasannya nanti. Ada kan keadaannya ketika sholat tadi. Seorang laki-laki, ya, menyentuh kemaluannya padahal dia dalam keadaan sedang sholat. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam
An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik, Imam Ibnu Hibban dan lain-lain. Ya. Ya di sini nanti ada sedikit pembahasan karena riwayat ini itu datangnya adalah dari Marwan ibn al-Hakam, ya, seorang khalifah. Nanti ada sedikit celaan terhadap Marwan ibn al-Hakam karena dia dikatakan menghunuskan pedang, menginginkan kekuasaan, kemudian dia membunuh Tolhah, ya, membunuh Tolhah. Nanti ada pembahasan sedikit. Cuma nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar membela, yang maksudnya membela kesahihan riwayat ini. Jadi kisahnya bahwasanya Urwah berkata, ya, dakhaltu ala Marwan ibn al-Hakam. Aku pernah menemui Marwan ibn al-Hakam. Fadzakarna ma yakunu minhu al-wudu. Maka kami menyebutkan, kata Urwah, aku menyebutkan, berarti Urwah bin Zubair. Kata Urwah, kami menyebutkan perkara-perkara apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi batal wudunya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wudu kami sebutkan semua. Ya, kami sebutkan semuanya di hadapan Marwan bin al-Hakam. Faqala Marwan, maka Marwan mengatakan, wa min masjid dzakar, dan dari menyentuh kemaluan. Apakah itu juga termasuk pembatalan wudu menurut kalian? Kata dia menyebutkan. Ini belum disebut, menyentuh kemaluan tidak disebut oleh Urwah. Maka kata Marwan, beliau menambahkan, ya, wa min masjid dzakar, dan dari menyentuh kemaluan. Faqala Urwah, maka Urwah mengatakan, ma'alimtu dzalika, aku enggak mengerti. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu ada riwayat yang menyatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Faqala Marwan, maka Marwan mengatakan, ahbaratni Busrah bintu Safwan, telah mengabarkan kepadaku Busrah bintu Safwan. Kemudian menyebutkan dari sini, man massa dzakarahu falyatawaddo. Berarti ini dari siapa? Dari Marwan. Makanya Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban itu membawakan jalur dari Hisham bin Urwah. Hisham kan anaknya Urwah. Kemudian dari ayahnya, dari Urwah. Kemudian dari Marwan, dari Busrah bintu Safwan. Kemudian di dalam lafaz Ibnu Hibban, lafaznya adalah man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Makanya farji. Kalau tadi kan dakar. Maknanya sama, kemaluan juga. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan, hada hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan, riwayat yang paling sahih di dalam permasalahan ini adalah hadis dari Busrah. Ya. Nah, kemudian di sini sebagian ulama itu mendhaifkan riwayat ini disebabkan karena Marwan ibn al-Hakam. Disebabkan karena sebuah kabar, ya, riwayat di dalam tarikh, dalam sejarah, bahwasanya beliau membunuh Tolhah radhiyallahu anhu. Kemudian dia juga mengangkat pedang dalam rangka ingin mendapatkan kekuasaan, ingin menjadi khalifah. Berarti melakukan pemberontakan seperti itu. Jadi membunuh Tolhah bin Ubaidillah, kemudian dia mengangkat pedang dalam rangka ingin mendapatkan kekuasaan, melakukan pemberontakan. Akan tetapi Ibnu Hajar itu membela beliau, ya, bahwasanya pembunuhan terhadap Tolhah itu adalah muta'awilan, di situ ada takwil di dalamnya. Jadi ada takwil. Ketika membunuhnya dengan takwil berarti apa? Ada sesuatu yang menyebabkan dia membunuh, ya. Jadi bukan membunuh karena murni ingin membunuh, tetapi ada sesuatu, takwil, ya. Takwil apa sih maknanya sih? Memalingkan dari suatu hal ke hal yang lainnya, itu namanya takwil. Contohnya apa?
Usama bin Zaid, ya, ketika membunuh orang yang telah bersyahadat, berarti kan dohirnya dia muslim kalau bersyahadat kan, tapi dia mentakwil. Tawilnya apa? Dia melakukan hal tersebut itu karena takut dibunuh saja. Ya, ketika dia membunuhnya dalam rangka memalingkan dari makna awal ke makna yang lainnya, itu takwil gitu kan. Bukan pada asal maknanya, ya, makna asalnya kan orang yang beriman, orang yang menyatakan bahwasanya dia beriman kan tidak boleh dibunuh. Tapi dia mentakwil, dia takut dibunuh, makanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Pura-pura hatinya masih kafir. Ya kan? Ini takwil dari Usama bin Zaid. Padahal yang disuruh dihukumnya adalah apanya? Dohirnya kan gitu. Jadi berkaitan dengan ini, maka Ibnu Hajar ya membela ya. Jadi ketika pembunuhan terhadap Tolhah itu disebabkan karena takwil. Kemudian adapun dia mengangkat pedangnya dalam rangka ingin mendapatkan kekhalifahan, itu setelah beliau menceritakan hadis ini, bukan sebelum menceritakan hadis ini. Jadi hadis ini datang dahulu, adapun kisah pengangkatan senjatanya itu datang setelah datangnya hadis ini. Ini gitu. Dan Imam Al-Bukhari ya berdalil ya dengan riwayat ini. Ya, dengan riwayat ini. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan ini adalah hadis yang paling bagus di dalam permasalahan ini. Jadi intinya kebanyakan para ulama lebih memilih pendapat yang mensahihkan riwayat ini. Nah, berarti apa? Ini ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang menyatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, sebagian ulama mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Tetapi yang mendhaifkan lebih tinggi kedudukannya di kalangan para ulama ahlul hadis yang mendhaifkan. Adapun hadis Busrah ini, rawi-rawinya adalah rawi yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan tadi hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, rawinya tidak dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari dua alasan ini, pertama yang mendhaifkan adalah para kibar. Kemudian yang kedua adalah hadisnya Busrah, riwayat yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dari sisi kekuatan riwayat, kalaupun misal kita katakan semuanya sahih, maka hadisnya Busrah tentu lebih kuat, ya, seperti itu, lebih sahih. Kalau kita katakan dua-duanya adalah riwayat yang sahih. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ya, bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Inilah yang akan kita bahas. Ya, berarti kalau kita mengambil faedah dari satu hadis ini, faedahnya apa? Faedahnya, misalkan kita mengambil faedah dari hadisnya Busrah saja, faedahnya apa? Hadis ini sebagai dalil bahwasanya menyentuh kemaluan, demikian juga menyentuh farji, kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan, ya, maka membatalkan wudu. Inilah pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Imam, kalau kita katakan 4 madhab, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik, ya, dalam pendapat yang masyhur. Karena sebagian Malikiyah kan tadi mengikuti pendapat Abu Hanifah, tapi pendapat Imam Malik yang masyhur adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya. Dan ini adalah pendapat yang muktamad di dalam madhab Hambali. Ya. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya, tentunya bertentangan dengan hadisnya Thalaq bin Ali tadi yang telah terdahulu. Ya. Adapun berkaitan dengan para sahabat, ya, sahabat yang memilih pendapat ini bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu, itu juga banyak. Di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Umar, kemudian sebuah pendapat dari Ibnu Abbas. Kan tadi Ibnu Abbas juga ada riwayatnya. Ya.
kemudian dari Abu Hurairah, kemudian Aisyah. Ini dari kalangan para sahabat. Kemudian dari kalangan tabi'in, ya Sa'id bin Musayyib, kemudian Atha, ya Atha bin Abi Rabah, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Zuhri, ya Imam Az-Zuhri, ya syekhnya Imam Malik, kemudian Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Abu Thawr, Imam Al-Muzani, dan lain-lain memilih pendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudu, ya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Nah, adapun para ahli ilmu ketika melihat dua hadis ini saling bertentangan, maka ada tiga metode ya untuk menghilangkan kontradiksinya. Ya, metode yang pertama yang mereka tempuh adalah metode nasih dan mansukh. Hadisnya ada yang dihapus, ada yang menghapuskan. Nah, di antara yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ibnu Hibban. Kan Ibnu Hibban tadi mensahihkan dua-duanya. Tapi beliau berpendapat salah satunya ada yang mansukh, yang hapus. Ya. Kemudian Imam At-Tabarani juga berpendapat salah satunya ada yang mansukh. Kemudian Imam Ibnul Arabi, Imam Al-Hazimi, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hazm mengatakan satu di antara dua hadis ini ada yang mansukh, yang dihapus. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hazm dia menguatkan bahwasanya di antara dua hadis ini ada yang mansukh. Yang dihapus adalah hadisnya Thalaq bin Ali, kata Imam Ibnu Hazm. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, hal huwa illa bad'atun minka. Itu tidak lain hanyalah bagian dari tubuhmu. Ya. Maka kata Ibnu Hazm, ini sebagai dalil bahwasanya hal tersebut adalah sebelum perintah berwudu dari menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena seandainya pernyataan tersebut itu adalah bagian dari tubuhmu, tidak perlu berwudu, itu tidak mungkin diucapkan oleh Nabi SAW setelah ada perintah dari berwudu ketika menyentuh kemaluan. Karena hukum asalnya apa? Hukum asal sesuatu adalah tidak ada perintah. Hukum asal sesuatu berarti diantaranya adalah menyentuh kemaluan. Itu hukum asalnya apa? Tidak ada perintah berwudu. Itu disesuaikan dengan hukum asal. Kemudian datang ya perintah untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan. Maka tidak mungkin ya pernyataan Nabi SAW itu adalah bagian dari tubuhmu. Itu datangnya akhir, ya kan? Setelah ada barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Tiba-tiba itu adalah bagian dari tubuhmu, tidak perlu berwudu. Itu nggak cocok kata Imam Ibnu Hazm. Ya. Tapi kalau awalnya, ya Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku, tidak mengapa, itu adalah bagian dari tubuhmu. Kemudian datang perintah yang menghapus kebolehannya, menghapus hukum asalnya. Berarti ketika ada perintah yang bertentangan dengan hukum asal, itu di situ ada tambahan ilmu, ya kan? Tadinya memang boleh hukum asalnya menyentuh kemaluan, cuma datang perintah apabila menyentuh kemaluan maka hendaknya berwudu. Ini kata Ibnu Hazm yang pas seperti itu, bukan sebaliknya. Hanya saja ya pernyataan adanya riwayat yang dihapus itu dhaif kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Karena kaidah di dalam pembahasan usul kata Imam Asy-Syaukani, tidak boleh yang memalingkan sesuatu dari hukum asal, yaitu hadisnya berlaku, kan hukum asalnya kan hadisnya berlaku. Tidak boleh memalingkan dari
berlakunya suatu hukum di dalam hadis kepada yang selainnya, yaitu diantaranya adalah hukumnya mansuh, kecuali tidak memungkinkan untuk digabung. Kenapa? Karena mengatakan hadisnya terhapus, berarti kan apa? Menghilangkan atau membuang salah satu dari dua riwayat. Apabila keduanya masih bisa digabungkan, sebisa mungkin tidak boleh dibuang salah satu dari dua riwayat tersebut. Ini berkaitan dengan apa? Dengan apa masalah al-jam'u bainal adillah, menggabungkan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Asy-Syaukani, selama masih bisa digabungkan, tidak boleh dinyatakan ada hadis yang mansuh. Kecuali tidak mungkin digabungkan, baru boleh dikatakan ada hadis yang mansuh. Ini kata Imam Asy-Syaukani yang pertama. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan tadi, ya, keislaman seseorang. Tidak mengharuskan seorang yang masuk Islam duluan itu meriwayatkan hadis, meriwayatkan hadis lebih dahulu daripada orang yang Islamnya belakangan. Atau sebaliknya, misalkan ada seorang sahabat A, ini masuk Islamnya awal. Kemudian dia meriwayatkan hadis. Tidak harus dia meriwayatkan hadis pada saat dia baru masuk Islam. Misalkan dia masuk Islamnya ya pada tahun Khaybar misalkan, ya, tahun Khaybar. Kemudian setelah tahun Khaybar berarti tahun ke-7 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah dia baru mendapatkan riwayat, ya kan? Kemudian ada seorang sahabat, ya, yang masuk Islamnya 1 tahun setelah perang Khaybar. Berarti lebih akhir kan? Tapi dia langsung mendapatkan hadis. Ya, berarti apa? Masuk Islamnya terakhir, hadisnya lebih awal kan gitu. Karena yang tadi setahun 10, yang ini setahun setelah Khaybar, berarti tahun ke-8. Padahal masuk Islamnya akhir. Itu kalau dari sisi mendapatkan riwayat langsung dari Rasulullah SAW. Atau kemungkinan kedua, sahabat yang akhir tadi, masuk Islamnya akhir tadi, mendapatkan riwayat dari sahabat yang terdahulu. Jadi memang riwayatnya sudah lama, cuma dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW, tetapi dari sahabat yang mendengar di awal-awal Islam. Itu juga nanti mempengaruhi. Jadi yang dihapus hadisnya Busra atau hadisnya Talq bin Ali. Karena kan tidak diketahui kapan hadis tersebut diucapkan. Ini alasan kedua, berdalil dengan keislaman seseorang itu tidak terlalu kuat. Ya. Ini dari dua alasan tersebut tidak bisa mengklaim adanya nasih dan mansuh. Berarti bagaimana? Metode yang pertama berarti telah gugur, ya, karena susah untuk dibuktikan. Berarti tersisa dua metode. Metode kedua, jalan kedua adalah jalur tarjih. Tarjih artinya apa? Menguatkan salah satu dari dua riwayat, ya. Yang satu sahih, yang satu dhaif, atau yang satu sahih, yang satu lebih sahih. Yang jelas menguatkan salah satu dari dua riwayat. Seperti nasih dan mansuh, tapi ini dari sisi kekuatan riwayatnya. Kalau tadi kan dari sisi kapan hadis tersebut diucapkan, dan tidak bisa dibuktikan secara tegas, tidak bisa dibuktikan karena ketidaktahuan kapan hadis itu tersebut diucapkan. Jalan yang kedua adalah dengan cara mentarjih. Para ahli tahqiq, kebanyakan ulama, peneliti hadis, itu lebih merojihkan, menguatkan riwayat Busrah bintu Sofyan daripada riwayat Talq bin Ali. Maka ketika menguatkan riwayat tersebut, maka menunjukkan bahwa seorang yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Di antara yang memilih pendapat ini, yang menguatkan riwayat tersebut adalah Al-Imam As-Sun'ani yang di dalam kitab Subulus Salam beliau terangkan. Kemudian dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di antaranya alasan mereka yang pertama, hadis Busrah lebih sahih dari hadis Talq bin Ali.
Karena sanadnya jelas selamat, ya. Berbeda dengan hadis tolak yang tadi didoifkan oleh sebagian ulama, ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar ketika menguatkan riwayat Busrah, beliau mengatakan yakfi fi tarjihi hadis Busrah ala hadis talaq anna hadis talaq lam yukhrijhu asy-syaikhan. Gitu. Cukuplah hadis Busrah itu lebih kuat daripada hadisnya talaq karena hadisnya talaq tidak ada ya rawinya yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu. Ya. Berarti hadisnya Busrah dari sisi riwayat adalah lebih kuat. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua yang menunjukkan hadis Busrah lebih kuat, banyak syawahidnya, riwayat pendukung. Nah ini, riwayat pendukung itu banyak. Riwayat yang semisal dengan hadisnya Busrah itu banyak. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi falaysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, apabila salah seorang di antara kalian apa namanya ya? Ada tangan, kemudian disentuhkan ke kemaluan. Ini bahasanya gimana? Apabila salah seorang di antara kalian mengarahkan tangannya ke kemaluannya, ya, bahasanya idza afdha, ya. Apabila salah seorang di antara kalian, ya, menyengaja, ya, menyentuhkan tangannya pada kemaluannya dan tidak ada penghalang antara tangan dia dengan kemaluannya, maka hendaknya berwudu. Bunyinya seperti itu. Jadi bahasa ringkasnya, apabila seorang menyentuh kemaluannya dengan tangannya, maka berwudu, kan seperti itu. Ini dari Abu Hurairah, berarti menguatkan riwayat Busrah. Kemudian dikuatkan pula oleh riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, atau riwayat Imam Ibnu Majah. Nanti Imam Ahmad bin Hanbal setelahnya. Sama-sama juga ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat dari Ibnu Majah. Dari Ummu Habibah, ya. Dari Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh farjinya, kemaluannya, hendaknya berwudu. Ini riwayat Imam Ibnu Majah. Adapun di dalam riwayat Imam Ahmad, dari hadisnya Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulin massa farjahu falyatawaddo." Siapapun laki-laki, ya, yang menyentuh farjinya, maka hendaknya dia berwudu. Wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawaddo. Perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya berwudu. Jadi laki-laki yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu, perempuan yang menyentuh kemaluannya juga berwudu. Berarti udah berapa nih penguatnya? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, jadi hadisnya Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kata dia, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Ya. Berarti ini adalah alasan kedua, hadis yang membatalkan wudu itu lebih kuat. Karena yang kedua ini, alasan kedua ini banyak syawahid atau pendukungnya. Kemudian alasan ketiga, di antara cara merojihkan suatu hadis, di antara hadisnya Busrah adalah karena di dalam hadis Busrah dikatakan naqilun 'anil bara'ah al-asliyah allati hiya 'adamul wudu min masjid dzakar.
Karena hadisnya Busra ini ada semacam apa? Perpindahan dari satu keadaan asal kepada keadaan yang lainnya. Keadaan asal itu apa? Tidak berwudu ketika menyentuh kemaluan. Ini kan keadaan asal. Nah, di dalam hadis Busra, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Wa naqil 'anil barwa' al-asliyah muqaddam. Maka perpindahan dari keadaan asal menjadi keadaan yang lainnya ini lebih didahulukan karena ada tambahan ilmu, kan gitu. Asalnya tidak berwudu ketika menyentuh kemaluan. Hadisnya Busra mengatakan siapa yang menyentuh kemaluan hendaknya berwudu. Ini kan keluar dari keadaan asal. Maka ya riwayat yang isinya keluar dari keadaan asal ada tambahan ilmu di dalamnya, maka lebih didahulukan. Ini menjadi penguat hadisnya Busra. Kemudian yang keempat, hadisnya Busra ini ya dikatakan abra lidzimmah. Ya lebih apa? Lebih menggugurkan tanggungan ya. Apabila seseorang telah berwudu, telah disepakati bahwasanya dia dalam keadaan suci ya. Berarti lebih apa? Ya lebih dikatakan lebih terbebas dari beban taklif. Seorang apabila berhadas, hukum asalnya kan terkena beban untuk berwudu. Ketika dia telah berwudu, maka dia lebih terbebas dari tuntutan untuk berwudu tersebut. Telah disepakati dia dalam keadaan suci. Ini alasan keempat. Ya, walaupun di antara alasan yang paling kuat adalah 3 alasan sebelumnya. Ini kan hanya sebagai penguat saja. Berarti ini adalah metode yang kedua. Merojikan satu di antara 2 riwayat. Hadisnya Busra lebih kuat. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun metode yang ketiga adalah menggabungkan 2 dalil. Dua-duanya sahih. Digabungkan, diamalkan dua-duanya. Nah, ini metode yang ketiga. Hanya saja cara menggabungkannya ada dua cara. Yang pertama, bahwasanya menyentuh kemaluan itu disunahkan untuk berwudu berdasarkan hadisnya Busra, kan ada perintah berwudu, perintah sunnah di sini. Kenapa tidak dikatakan wajib? Karena ada hadisnya tolak yang menyatakan tidak wajib berwudu. Berarti wudunya hanya sunnah. Dua-duanya dipakai. Itu adalah kemaluanmu. Kamu tidak perlu berwudu. Kamu tidak wajib berwudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Dianjurkan maknanya. Nah, gitu. Jadi hadisnya Tolak bin Ali menyatakan tidak wajib wudu. Hadisnya Busra menyatakan sunnahnya wudu. Nah, gitu. Dan ini pendapat sebagian salaf, di antaranya adalah Imam Ibnu Huzaimah. Babustihbabil wudu, ya babustihbabil wudu min masjid dzakar, disunahkan berwudu ketika menyentuh kemaluan. Kemudian menyebutkan hadisnya Busra. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, kata Imam bin Malik, ara al-wudu min masjid dzakar istihbaban wala ujibuhu. Ya. Aku memandang seorang itu hendaknya berwudu ketika menyentuh kemaluan, tetapi sunnah, dan aku tidak menyatakan wajib, kata Imam Malik. Ya. Kemudian diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan astahibuhu wala ujibuhu. Aku menganjurkan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang menyentuh kemaluan untuk berwudu, tetapi aku tidak mewajibkannya. Walaupun pendapat terakhir Imam Ahmad bin Hanbal adalah sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Ya. Kemudian sunahnya berwudu ketika menyentuh kemaluan, inilah yang dipilih oleh Imam Ibnul Mundzir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Berarti yang menggabungkan adalah apa? Berwudu dari menyentuh kemaluan hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Busrah ada perintah berwudu. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena hadisnya Tolak bin Ali menyatakan engkau tidak berwudu, maksudnya tidak wajib berwudu. Engkau tidak harus berwudu, tidak wajib. Kemudian cara penggabungan yang kedua, bahwasanya apabila menyentuhnya dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Ya.
Yaitu berdasarkan riwayat Busrah tadi dibawa ke makna menyentuh dengan syahwat. Ya. Apabila tidak karena syahwat, maka tidak membatalkan wudu berdasarkan riwayat Thalaq bin Ali. Kan riwayat Thalaq bin Ali tadi ketika dalam keadaan sholat. Sangat jauh lah orang yang sedang sholat menyentuhnya dalam keadaan syahwat. Tentunya misalkan gatal saja kan. Karena kan dalam keadaan sholat. Ya. Jadi ini adalah dua cara penggabungan. Yang pertama, sunnah secara mutlak, ya, berdasarkan hadis Busrah, tidak wajib berdasarkan hadis Thalaq. Yang kedua, wajib berwudu apabila menyentuh dengan syahwat. Tidak wajib berwudu apabila tidak dengan syahwat, ya. Jadi ini adalah beberapa pendapat dari kalangan ulama berkaitan dengan hadis ini. Jadi ada 3 cara. Pertama, nasi dan mansuh itu adalah dhaif karena susah dibuktikan. Yang kedua adalah kekuatan riwayat. Riwayat Busrah lebih kuat dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Atau yang ketiga, menggabungkan berwudu secara mutlak adalah sunnah. Ya. Atau yang kedua, berwudu apabila menyentuhnya dengan syahwat. Kemudian tidak berwudu apabila tidak dengan syahwat. Adapun khusus dalam mazhab Syafi'i, menyentuhnya adalah dengan bagian telapak tangannya, bukan bagian belakangnya. Adapun di dalam mazhab Hambali, mau belakang mau depan, semuanya membatalkan wudu. Ini pendapat muktamad, ya. Jadi pendapat yang lebih ahwat artinya adalah yang lebih hati-hati dan lebih lebih apa tadi istilahnya? Lebih memenuhi apa tadi? Ya, lebih menggugurkan tuntutan adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Ya, itu lebih menggugurkan suatu zimmah atau tanggungan. Ya. Karena hukum asal seseorang apabila berhadas adalah hendaknya berwudu. Kalau seorang telah berwudu, maka itu lebih menggugurkan tuntutan, kan seperti itu yang harus dilakukan. Ya, tapi ini sekali lagi tadi 2 pendapat ini, baik yang menyatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak atau sebaliknya, semuanya diriwayatkan dari para salaf. Sahabatnya ada, kemudian para ulama setelahnya juga ada. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang menggabungkan. Ya. Jadi tidak tidak dibuang 2 riwayat tersebut, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semuanya adalah riwayat yang sahih. Hanya saja digabungkan. Berwudu secara berwudu disunahkan secara mutlak, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya setelah sholat zuhur insyaallah. Beberapa permasalahan tambahan, ya, dari hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.